Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya sekalian semua? Tentu sehat bukan? Belum belajar dimulai, ibu akan absensi kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir di dalam kelas? Hadir semua ya? Alhamdulillah kalau bisa hadir semua. Kalian tahu tidak apa materi pembelajaran pada hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Acungkan tangan terlebih dahulu. Jadi, materi pembelajaran hari ini adalah teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda. Manfaat teks petunjuk. Manfaat teks petunjuk yaitu agar pembaca mengerti apa yang harus dilakukan sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Ciri-ciri teks petunjuk ada 6. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah halus. Yang kedua, menggunakan kata dengan makna yang lugas. Yang ketiga, bahasa mudah dipahami. Yang keempat, tidak menimbulkan keraguan. Yang kelima, berisi saran atau anjuran untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat yang singkat, padat, namun jelas. Pengertian teks petunjuk. Teks petunjuk adalah teks yang memberikan arahan dalam melakukan sesuatu atau membuat sesuatu agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Sebelumnya ibu akan membagi kelompok menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 3-4 orang. Setelah ibu bagi kelompok, sekarang ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik kepada perwakilan kelompok. Setelah ibu membagikan lembar kerja peserta didik, silahkan mendiskusikan bersama teman sekelompoknya. Teks petunjuk ada 3. Yang pertama harus ada judul, yang kedua harus ada tujuan, dan yang ketiga harus ada langkah-langkah. Komponen teks petunjuk ada 4. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang merupakan urutan langkah pembelajaran. Yang ketiga, mengandung kalimat batasan. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat pasif. Macam-macam teks petunjuk dibagi menjadi 2. Yang pertama, teks petunjuk penggunaan sesuatu atau menggunakan sesuatu. Contohnya, yang pertama ada teks petunjuk penggunaan obat betadin. Yang kedua, teks petunjuk penggunaan televisi. Yang ketiga, teks petunjuk penggunaan setrika. Yang keempat, ada teks petunjuk penggunaan blender. Bagian kedua, ada teks petunjuk membuat sesuatu. Ada beberapa contohnya juga. Yang pertama, teks petunjuk membuat kipas kertas. Yang kedua, teks petunjuk membuat layang-layang. Yang ketiga, teks petunjuk membuat denah atau lokasi. Petunjuk melakukan sesuatu seringkali terdapat pada produk-produk obat, makanan instan, dan produk-produk lainnya. Biasanya tertulis dalam kemasan produk tersebut. Seperti ini contohnya. Baca aturan pakai atau baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Untuk produk obat, berikut contohnya. Semisal aturan pakai dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tablet. Untuk anak-anak 3 kali sehari setengah tablet. Atau menurut petunjuk dokter. Setelah berdiskusi mengenai lembar kerja peserta didik, silahkan perwakilan kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sebelum pembelajaran kita akhiri, ibu dapat menarik kesimpulan bahwa
Pengertian teks petunjuk merupakan teks yang memberikan arahan dalam melakukan sesuatu atau membuat sesuatu agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Sebelum pembelajaran diakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas untuk kalian. Yang pertama, buatlah teks petunjuk pembuatan kipas kertas sekreatif mungkin. Yang kedua, carilah teks petunjuk penggunaan barang apapun yang ada di rumahmu.